itu apa? Mulai. Pak Martua, Iya Pak, kedengaran suara saya tak? insya Allah kedengaran Pak. Bisa direkam Pak kan? Iya Pak, udah mulai itu Pak. Udah mulai. Oke, berarti udah bisa kita mulai ya? Insya Allah Pak. Mungkin itu Darmia bisa mulai Bu. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Martua, Pak Martua Batubara ya. Iya Pak. Waalaikumsalam Ya, Bu. Salam kenal Pak ya. Iya Bu. Baik Pak, pertama sekali kami ingin mendengar Bapak mengaji dulu sedikit. Coba Bapak buka di surah Yusuf Pak ya. Bapak ngaji di surah Yusuf, sedikit saja. Beberapa ayat aja. Udah Bu. Ya, surah Yusuf Pak ya. Iya. Oh, udah bisa direkam Pak, Bapak rekam dulu ya. Udah Bu. Mulai Bu. Ya, sudah Bapak rekam? Udah Bu. Ya, silakan Bapak mulai mengaji dulu di surah Yusuf Pak ya. Iya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Iz qala Sudah cukup Pak ya? Yusuf Oh iya Bu. Sudah cukup Bapak ya. Sadaqallahul azim. Ya, coba Bapak tulis sedikit. Bapak tulis sedikit Pak ya. Iya Bu. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah apa itu Pak? Di surah apa yang barusan saya baca itu Pak?
Jangan terlalu dekat Pak ya. Nggak nampak kalau terlalu dekat. Coba ke sini lagi Pak sedikit. Ke samping. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Surah apa ini Pak? Di surah apa? Surah At-Tin, Pak, Ibu. At-Tin ya. Ayat keberapa? Ayat keberapa Pak? Ayat keempat, Bu. Ya, ayat keempat. Baik. Bapak mengajar di mana Bapak? Saya mengajar di MTSN 1 Padang Lawas Utara, Bu. Di MSES Pak ya? SMP, Sumatera ya? Utara. Sumatera Utara ya? Iya, Bu. Di Medan Pak ya? Iya. Sudah lama Pak ya? Bapak mengajar sudah lama? Kira-kira 2 sekolah, Bu, yang udah diajar, Bu. Pertama dulu di MI sampai tahun 2015 dan sekarang di MTS. Oh, berarti sampai sekarang 2 sekolah Bapak mengajar? Kalau sekarang cuma 1, Bu, di MTSN 1 Oh, aja. sekarang cuma 1. Dulu cuma 1 juga, Bu. Dulu Dulu 1 dua-dua juga. Pak ya? Oh ya. Udah 2. Dua-dua sekolah. Bagaimana itu cara membagi waktunya Pak? 2 sekolah mengajar? Saya mengajar, Bu, enggak 2 sekolah. Maksudnya pertama dulu di MI. Tahun Oh, begitu 2015 ya. pindah ke MTS. Iya, baik. Dulu di MI, sekarang sudah di MTS ya? Iya, baik. Iya, Bu. Selama Bapak mengajar, ya, dari MI dulu, sekarang di MSEN, kira-kira Bapak sering nggak menggunakan model pembelajaran dalam mengajar? Sering, Pak ya? Ya, sering, Bu. Sering, ya. Sering Bapak menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran apa saja yang sering Bapak gunakan? Kalau untuk mode pembelajaran Yang sering Bapak gunakan aja Bapak sebutkan. biasanya berbasis apa, Bu? Apa namanya? Banyak modenya, Bu. Contohnya mode kolaboratif gitu, Bu. Banyak modelnya, jadi saking banyak lupa Pak ya. Baik, kalau metode apa yang sering Bapak gunakan dalam mengajar? Banyak, Bu. Contohnya metode diskusi, metode tapi kebanyakan, Bu, kalau tempat saya ngajar termasuk pelosok ya, Bu. Termasuk Ya. pelosok, jadi agak susah menggunakan media elektronik. Jadi metode ceramah yang paling banyak itu, Bu, sama metode diskusi. Oh, begitu ya. Iya, Bu. Berarti sering pakai metode ceramah, Pak ya? Iya, Bu. Metode ceramah itu penting, juga penting. Kita nggak boleh menuding itu metode ceramah, Pak kan? Itu tetap penting, tetap digunakan. Apalagi kalau mengajar matematik. Kalau nggak pakai metode ceramah, ya nggak paham anak-anak. Kita cuma kasih contoh, kemudian kita nggak menjelaskan dengan berceramah, anak-anak nggak paham, Pak kan? Ya, itu sangat butuh metode ceramah. Nah, kalau metode diskusi, tanya jawab, kira-kira itu Iya. materi apa yang lebih sesuai Bapak? Bapak mengajar PAI, Pak ya? Iya, Bu. Bapak guru saya. Ketika Bapak menggunakan metode tanya jawab atau diskusi, itu materi apa? Karena kan materi juga harus sesuai, metode juga harus sesuai dengan materi, media harus sesuai dengan materi, Pak kan? Kalau biasanya, kalau untuk metode diskusi sama tanya jawab, biasanya yang sering digunakan memperlihatkan gambar itu, Bu. Contohnya memperlihatkan gambar, iya. Di mana Bapak perlihatkan gambar itu? Apakah di fokus atau gambar bawa dari rumah kemudian tempel di papan? Gimana?
karena sekolahnya masih kurang memadai untuk teknologinya, Bu, saya bawa gambar dari rumah, Bu. Oh ya ya. Bawa untuk gambar-gambar dari rumah tempel di papan tulis Pak ya? Iya, iya, Bu. Oh begitu. Ya itu udah masuk model juga itu Pak. Model picture Model. in picture itu, udah bawa gambar. Kemudian gimana lagi? Bawa apa lagi kira-kira selain bawa gambar? Bawa apa lagi kira-kira untuk mengajar untuk media yang sesuai dengan materi? Oh, tapi kebanyakan pakai gambar, Bu, karena belajar SKI cuma memperlihatkan gambar-gambar. Bapak mengajar SKI Pak ya? Iya, Bu. Maksudnya SKI aja. Pak itu SKI aja mengajar. Iya, iya. Yang Mapel, lain Bu. enggak ada. Pak, Enggak. SKI Enggak. aja gitu ya. Quran hadis itu enggak. Akidah Enggak. akhlak enggak Pak ya? Udah Oh ya. dibagi-bagi, Bu, di Yes. sekolah. SKI aja ya. Iya. Materi apa yang sering, yang sudah, maksudnya yang sudah sering kan? Materi apa kira-kira yang sudah sering Bapak mengajar yang di SKI itu? Coba satu Oh, contoh materi. contohnya keadaan bangsa Arab sebelum Islam itu, Bu. Keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Iya, Bu. Itu ada bawa gambar-gambar Pak tadi ya? Gambar Iya, ada. Iya, bangsa Arab sebelum Islam. iya. Gambar bangsa Arab masih jahiliyah gitu Pak ya? Bawa Ada gambar-gambar itu. gambarnya. Ada gambar dibuat, Bu, gambar patung yang besar terus disembah oleh orang-orang Arab sebelum Islam itu, Bu. Oh ya ya ya. Itu contohnya, Bu. Oh begitu Pak ya. Iya, Bu. Eh, Kalau media Bapak sudah berarti sudah paham dengan media ya, karena sudah itu tadi media masuk juga itu, gambar-gambar itu juga masuk media. Kemudian kan di dalam komponen perangkat pembelajaran itu ada yang namanya materi ajar, ada tujuan, ada metode, ada media, ada LKPD. Ada LKPD. Yang mau saya tanyakan, Pak Kan, apa bedanya LKPD dengan LKS? Kalau LKS itu oh, menentukan hasil, Bu. LKS itu menentukan hasil. Iya. Kalau LKPD tidak menentukan hasil, Pak ya? Kalau LKPD, ya pertama LKPD baru LKPD itu singkatan dari apa, Bapak? LKPD. Itu kan untuk siswa, Bu. Lembar kerja peserta didik, Bu. Lembar kerja peserta didik ya LKPD. Iya. Kalau LKS? Lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ya. Ada beda Bapak siswa dengan peserta didik? Kalau sama, Bu. Sama apa ya? Sama itu dalam posisi belajar itu sama apa ya? Siswa Iya. dengan peserta didik sama kalau dalam posisi belajar ya. Tapi kan kalau sekarang peserta didik itu juga disebutkan kepada misalnya yang duduk di atas bangku SMA, di atasnya lagi, di tingkat Ya. atas lagi, berarti di kuliah itu disebut peserta didik. Tapi kalau yang duduk di SD, SMP, SMA itu disebut dengan siswa. Biasanya gitu Pak kan? Iya, Iya Bu. kan? Iya. Biasanya kita menyebutkan siswa itu bukan bukan sama orang yang kuliah. Yang di tingkat perguruan tinggi. Kalau di tingkat perguruan tinggi biasanya kita menyebutkan peserta didik, Pak ya? Gitu ya? Ada agak bingung Pak ya. Siswa peserta didik itu sama Bapak ya. Cuma siswa itu lebih sering kita gunakan di SD, SMP, SMA. Nah itu siswa. Tapi kalau peserta didik, walaupun kita sudah tua, kemudian kita belajar lagi, sekolah lagi, kuliah lagi, itu peserta didik disebut. Pak kan? Iya. Iya. Baik.
eh, Bapak tahu dengan istilah PTK? Tahu Pak ya? Sudah sering Bapak dengar, sering buat penelitian PTK. Iya, Bu. Apa itu PTK Pak? Penilaian tindakan kelas tuh. Iya. Ada berapa dia langkah-langkah PTK itu? Kalau dalam sebuah penelitian, itu biasanya duduknya di bab 3 ya. Di bab 3 itu apa yang kita tulis di bab 3? Judulnya itu apa? Bab 3, metodologi penelitian, Pak ya? Pen- Ada langkah-langkah PTK. Ada berapa langkah-langkah PTK-nya, Pak? hmm, ada 4. Iya, ada 4. Nah, apa saja, Pak? Ada critical thinking. Apa itu? Apa itu critical thinking itu, Pak? Oh, siswa berpikir secara kritis itu, Bu. Eh, Menganalisis. Kalau di dalam sebuah penelitian bukan critical thinking, Pak ya. Kalau tadi langkah-langkah PTK itu ada 4 yang Bapak sebutkan tadi. Yang pertama kan ada yang namanya perencanaan, Pak kan? Ya, oh iya, Bu. Ada pelaksanaan, Bu. Ada pelaksanaan. Iya, Apalagi Pak? lupa, Bu. Ya, Ada, tindakan ya. iya, Ada tindakan, pengamatan. kemudian ada refleksi terakhir. Iya, Ya, refleksi lupa, terakhir Bu. ya. Nah, itu langkah-langkah PTK, Pak ya. Baik, kemudian eh, kalau teori belajar konstruktivisme itu apa, Pak? Oh, teori belajar konstruktivisme itu adalah bagaimana membangun pembelajaran agar lebih menarik dan dimengerti oleh siswa itu. Oh, itu teori belajar konstruktivisme, Pak ya. Membangun, Ya. iya, membangun Hmm. peserta didik dan tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya, Bu. Lingkungan Dari sosial, lingkungan gitu ya. iya, Bu. Hmm. Ya, boleh. Kemudian adanya perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik setelah dia itu selesai belajar, setelah selesai proses pembelajaran. Itu masuk ke teori belajar yang mana, Bapak? Behaviorisme, Bu. Hmm. Ya. Kalau teori belajar humanisme, apa itu, Pak? Kalau humanisme itu, Bu, biasanya siswa dibuat untuk menggali kemampuan diri sendiri, Bu. Untuk menggali kemampuan. Dirinya sendiri. Begitu, Pak ya. Istilah orang sering mengatakan itu memanusiakan manusia gitu. Iya. Humanisme ya. Nah, mengenai apa namanya kompetensi yang harus ada sama pendidik. Salah satunya adalah kompetensi Kepribadian. kepribadian. Gimana itu contohnya? Kalau kepribadian itu, Bu, tergantung kepada gurunya, personalnya untuk menjadi contoh ataupun teladan bagi muridnya itu, Bu, ataupun siswa. Iya, ya baik, benar ya. Ya, baik. Coba Bapak mengajar sedikit di bagian penutup, saja. Ya, baik anak-anak kami sekalian, untuk hari ini pelajaran kita telah berakhir dan dapat kita ambil kesimpulan dari pelajaran kita bahwa semuanya harus bisa meniru sifat keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya banyak sekali yang patut kita tiru. Contohnya adalah sopan santun, sabar, rajin, yang bisa kita kaitkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di rumah itu contoh bisa mencontoh sifat Rasulullah seperti beradab. Adab kita di rumah kan ada seperti lewat di depan orang tua, tamu dan lain sebagainya.
Itu patut kita sadari. Dan untuk berikutnya, mudah-mudahan anak-anak Bapak bisa lebih baik ke depannya, lebih berakhlak, dan juga lebih bisa mau memantapkan posisi kita dalam lingkungan kita sendiri, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, juga di rumah. Nah, untuk itu, untuk PR minggu depan, Bapak harapkan anak-anak nanti buatlah sebuah cerita tentang kehidupan sosial yang pernah kalian alami, yang beradab dan yang tidak beradab sesuai dengan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk itu, sampai di sinilah pelajaran kita pada pagi hari ini untuk pelajaran SKI, dan Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih Pak Matua Batubara. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin Pak Matwah, Iya, Pak. mungkin tadi udah banyak saya tanya sama Ibu Darmia. Mungkin saya nambah sedikit saja. Bapak pernah dengar kan kurikulum merdeka itu Pak? Kurikulum Merdeka, Pak. Iya. Pernah dengar, Pak. Cuman kalau di lingkungan sekolah kami belum diterapkan, Pak. Belum, oke, nggak apa-apa. Menurut Bapak itu gimana kurikulum merdeka itu Pak? Kalau menurut saya, Pak, kurikulum Merdeka artinya bebas ya. Merdeka artinya bebas. Berarti kalau kurikulum Merdeka ini diterapkan agar kita belajar, tujuannya untuk mengembangkan potensi dan bakat siswa itu sendiri, Pak. Tidak ada yang tertinggal gitu, Pak. Udah bebas mengekspresikan apanya, Pak, sesuai dengan keadaan siswa ini, Pak. Pemberian inovasi begitu. Bisa nggak Bapak buat studi kasus atau contoh dalam MK yang Bapak ngajar Pak? Melakukan kurikulum merdeka itu Pak. Gimana Pak? Contoh mengajar gimana, Pak, tadi MKW? MK yang Bapak ngajar, mata pelajaran yang Bapak ngajar Pak, SKI ya? Iya, Pak. Coba Bapak terapkan kurikulum merdeka Pak. Gimana studi kasusnya Pak? Atau contohnya gimana? Praktek mengajar nih, Pak. Ya, contoh sekilas saja lah Pak, gimana penerapan kurikulum merdeka dalam mata pelajaran SKI Bapak yang Bapak ngajar. Gimana caranya? Baik anak-anak kami sekalian, anak-anakku sekalian, untuk Adit yang tadi sering mondar-mandir kesana kemari, nanti bisa Bapak buatkan satu tugas sama kamu. Nanti bisa Bapak bikin, kamu nanti ikut dalam pertandingan lari ataupun berjalan jarak jauh ya, Nak. Biar kamu nanti Bapak yang mendaftarkan kamu ke guru olahraga, biar nanti kebiasaanmu itu bisa dikembangkan. Jadi apa hubungan lari dengan SKI Pak? Ini mengenai disiplinannya Pak tadi, kedisiplinan siswa Pak. Ya, ini kan kita terapkan dalam SKI Pak. Kurikulum mereka itu kita Bapak terapkan dalam SKI Pak. Oh ya Pak. Untuk anak kami sekalian, dari materi yang Bapak ajarkan tadi, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya
Di antaranya bahwasanya Tuhan yang patut disembah itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh menyembah kecuali Allah. Pada masa sekarang ini sudah masih banyak yang kita tengok orang-orang yang meminta ataupun memohon doa ke tempat-tempat yang tidak patut seperti pohon yang besar, dia pergi ke kuburan. Untuk itu, marilah kita teladani sifat-sifat dan amanah Rasulullah, kalau yang patut kita sembah itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Ya, Pak. Oke, dalam kurikulum mereka ada berapa asesmen, Pak? Ya, Pak. Asesmen itu tahu, Pak? Asesmen. Asesmen itu 2, Pak. Apa itu asesmen, Pak? Penilaian. Nilai. Kalau evaluasi, Pak? Kalau evaluasi itu adalah menggali informasi dari peserta didik untuk mengukur kemampuannya, Pak. Kemampuan. Iya. Kalau penilaian, Pak, beda nggak dengan evaluasi? Atau sama? Beda, Pak. Kalau Beda. penilaian hasil akhir, Pak. Nah, kira-kira. Iya, Pak. Kalau asesmen? Kalau asesmen itu penilaian. prosesnya, Pak. Proses pengumpulan informasi itu, Pak. Tapi beda dengan evaluasi, beda dengan penilaian. Iya. Iya. Kalau asesmen dalam kurikulum mereka ada berapa, Pak? Asesmen dalam kurikulum Merdeka. Atau yang Bapak ketahui aja apa aja, Pak? 2, Pak. 2, apa aja? Literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi. Literasi itu gimana, Pak ya? Kalau literasi, mana contohnya ya? Literasi. Kalau literasi biasanya membaca buku atau menonton YouTube untuk mendapatkan informasi. Itu asesmen dalam kurikulum mereka, Pak, literasi. Asesmen. Nggak pernah dengar, Pak? Nggak pernah, Pak. Oke, nanti coba. Belum pernah diterapkan, Pak. Formatif tahu, Pak? Asesmen formatif, sumatif, pernah dengar? Pernah, kalau formatif pernah, Pak. Itu bagian dari asesmen bukan, Pak? Iya, Pak. Iya. Literasi tadi? Literasi. Kan Bapak aja tadi literasi. Itu sama dengan formatif, Iya. berarti? Atau beda? Atau apa itu? Kalau asesmen numerasi kan apa Oke, inti Pak. dari penilaiannya, Pak? Itu masuk formatif. Formatif. Iya. Formatif Literasi. atau literasi itu beda dengan formatif tadi. Formatif. Iya, beda, Pak. Beda. Iya. Berarti ada 4 itu. Sumatif, formatif, sumatif. Oke, Pak. Nanti coba dibaca lagi, Pak ya. Iya. Oke. TPACK pernah dengar, Pak? Kalau TPACK, itu sering didengar bagian teknologi, Pak.
Bidang teknologi. Iya, Pak. Ada nggak hubungan dengan era digital, Pak? Ada, Pak, banyak. Banyak. Apa contohnya, Pak? Contohnya menggunakan eh, video, PowerPoint dalam pembelajaran itu, Pak. Ya. Kalau e-learning, Pak, termasuk Kalau PTACK bukan? iya, Iya. TPACK, Pak. Iya, Pak. Karena elektronik E-learning, e-learning itu apa, Pak? elektronik learning, Pak. Belajar menggunakan media-media juga, Pak. Media-media elektronik gitu, Pak. Yang seperti laptop, infocus begitu, Pak. Hmm. Apa yang Pak ketahui tentang e-learning, Pak? Ya, yang saya ketahui cuma menggunakan teknologi dalam pembelajaran aja, Pak. Berarti menggunakan fokus, menggunakan laptop itu termasuk e-learning, Pak? Iya, Pak. Termasuk e-learning. Beda nggak e-learning dengan media pembelajaran, Pak? Beda, Pak. Beda. Kalau laptop tadi media pembelajaran atau e-learning? E-learning. Sama, Pak. E-learning. Hah? Sama? Iya. Sama? Termasuk e-learning juga untuk menggunakan laptop, Pak. Enggak, menurut saya laptop, infocus itu media pembelajaran atau e-learning? Kalau laptop infocus e-learning itu, Pak. E-learning, bukan Iya. media pembelajaran berarti. Itu media pembelajaran jarak jauh dia, Pak, maksudnya. Bisa digunakan jarak jauh sama jarak dekat, Pak. Oke. Pernah dengar Google Classroom, Pak? Google Classroom. Hmm. Kalau Google Classroom belum, Pak. Belum pernah sama sekali. Diterapkan pun belum kayaknya, Pak. Karena di sini rata-rata ekonomi lemah dan agak pelosok, Pak, ke sini, Pak. Oh gitu. Iya, di sekolah kita pun pasokan listriknya belum lengkap gitu, Pak. Ada ruangan yang belum teraliri listrik, jadi belum bisa. Jaringan pun kurang bagus begitu, Pak. Oke. Sip. Mungkin cukup dari saya, Pak. Sukses, Pak. Untuk ya. Terima kasih, Oke. Pak. Oke. Semangat, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Mungkin udah bisa meninggalkan dulu, Pak. Iya. Stop, Pak. Stop, Pak.